Oke, ini tadi tipe data karakter. Ya, sekarang kita masuk ke tipe data string. String. Kalau kita lihat di bagannya, string itu tipe data tersendiri ya, selevel dengan tipe data sederhana. Di bawahnya ada tipe data string. Ya, string. String ini adalah tipe data ya yang merupakan gabungan dari beberapa karakter, gabungan karakter gitu ya gampangnya. Kumpulan karakter lah, kumpulan karakter. Ya, kumpulan karakter. Walaupun sebenarnya string ini sebenarnya bagian dari array. Ya, bagian dari array. Nanti saja bagian ini sekarang dibuat tersendiri karena memang pendeklarasiannya berbeda dengan array. Ya, pendeklarasiannya berbeda dengan array. Kalau string kita bisa langsung gunakan. Ya, kalau array kita buat dulu tipe datanya ya. Oke. String. Kumpulan karakter. Nah, ini contohnya. Ya, contohnya seperti ini. Variabel kita kasih nama tanggal bertipe data string, kemudian ini dikasih ini ada kurung siku ya, kemudian ini ada angka. Angka di sini artinya adalah string yang kita buat, kita deklarasikan ini untuk tanggal, itu panjang karakter maksimalnya adalah 10 buah. 10 buah karakter. Nggak boleh lebih dari 10. Hari 6, pasaran 6. Panjang maksimalnya itu, panjang maksimal ya. Kalau kita isi hanya satu tidak ada masalah. Ya, yang tidak boleh kita isikan lebih dari 6 karakter. Ya, kemudian ukuran memorinya itu tinggal plus 1. Jadi kalau kita deklarasikan string tanpa panjang, hanya string saja seperti ini, maka ukuran maksimal karakter yang bisa dibuat ada sepanjang 255 buah karakter. Dan memorinya plus 1. Jadi kalau kita deklarasikan variabel, misalnya di sini ya, A.2 string gitu. Ya, maka ya variabel A bisa diisikan sebanyak 255 buah karakter panjang maksimalnya. Sedangkan memorinya plus 1. Jadi memorinya ada 256 byte gitu ya. Kalau ini tanggal ya maksimal 10, maka memorinya ada 11 byte ya. 11 byte. Oke. Kemudian hari jadi 7 byte, pasaran 7 byte. Ukuran memorinya ya, ukuran penyimpanannya. Jadi ada plus satunya ya, selain panjang karakter maksimal plus 1 ya. Nah, dalam program kita harus hati-hati mendeklarasikan ini ya. Jadi kalau kita deklarasikan string langsung ya terserap 256. Kalau variabelnya ada 10 ya tinggal dikali 10. Jadinya sudah 1 kilo lebih ya, 2 kilo malah, 2 kilo lebih. Baru 10 ya, 10 buah string ya, 10 buah string. Hati-hati ya untuk pendeklarasian ini. Jadi seperti itu ya, string. Kemudian tipe data boolean. Tipe data boolean ukurannya 1 bit ya, karena nilainya hanya 2, true, false. Dia hanya 1 bit. 1 bit saja. Ya, 1 bit. Ya. Kalau di bahasa pemrograman lain, sering dia hanya nilainya 0 atau 1 gitu. Ya. Atau kadang-kadang ada juga yang 0 dan selain 0. Jadi bisa tipe real juga bisa dijadikan boolean gitu ya, bisa dianggap sebagai boolean. Ya, tapi kalau di bahasa Pascal tidak ya. Dia nama ininya true false bukan 01 ya. Tapi di dalam memori tersimpan 01. Ya, dalam memori ya tersimpannya 01. Tapi yang ditampilkan nilainya adalah true false. Jadi kalau kita inputkan nilainya seperti ini ya, bukan 01, seperti true atau false. Oke ya. Pointer, ini lewat aja pointer, pusing nanti. Intinya sih tipe data yang kerjaannya nunjuk-nunjuk gitu. Ini tipe data box gitu ya, suka nunjuk-nunjuk gitu. Ini lewat aja, nanti yang tertarik silakan belajar. Ya, nanti nggak selesai kalau pakai string satu pertemuan. Oke, kemudian tipe data ordinal. Oke lah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Intinya tipe data ordinal adalah ya tipe data yang memiliki urut-urutan datanya. Datanya punya urutan. Data sebelumnya, data sesudahnya, dan seterusnya. Kemudian tipe datanya ya keluarga integer, ditambah word lagi ditambah karakter dan boolean. Ya, ditambah boolean dan karakter. Ya, word keluarga integer ya.
Kemudian ada lagi sebenarnya ya tipe data ordinal yang didefinisikan sendiri oleh pengguna. Ya, itu nanti ya. Oke. Kemudian ya ini apa? Tipe data ordinal ya. Ini tipe data ordinal bisa gunakan fungsi ORD, predecessor, successor. Ini data sebelumnya, data sesudahnya. Ya, ORD. Kemudian khusus untuk integer bisa pakai CHR tadi ya, mengubah ke dalam bentuk karakter, mengubah integer menjadi karakter gitu ya. Oke. Ini contohnya, silahkan dicoba saja ya. Kemudian operator. Nah, ini operator. Ya. Jadi operator, assignment operator, titik 2 sama dengan. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya. Intinya adalah ya operan. Nah, ini operannya ya, ini operan. Ini operator, ya, ini operator. Ya, operator titik 2 sama dengan ini adalah operator biner istilahnya. Ya. Dia butuh operator yang di kirinya dan di kanannya. Jadi butuh dua buah operan, butuh dua buah operan. Ya, sama juga kali juga ini operator biner. Dia butuh dua buah operan, ya, panjang kali lebar gitu ya. Kalau assignment operator kirinya luas, kanannya ini semua ya, kanannya ini semua. Nah, yang di kiri assignment operator harus merupakan variabel. Ya, harus merupakan variabel atau fungsi. Ya, fungsi. Fungsi saat dideklarasikan ya, dia bisa menyimpan hasil ya, menyimpan data. Ya, alias memiliki tipe data berarti ya. Kayak kalau sebelah kanannya bebas. Ya, dan artinya ini tidak boleh dibalik ya. Panjang kali lebar titik 2 sama dengan luas. Tidak bisa, akan error. Ya, silakan kalian coba nanti errornya seperti apa ya. Oke, assignment operator. Nah, kemudian operator aritmatika. Operator aritmatika. Tambah, kurang, kali, bagi. Oke, ini semuanya biasa saja. Untuk sampai sini aja deh. Ya. Ini semuanya bisa integer dan real. Ya. Ya, bisa kombinasi juga boleh ya. Bisa kombinasi ya. Tetapi ketika kombinasi, maka tipe hasilnya harus real ya. Harus yang lebih luas ya. Ketika kombinasi, tipe hasilnya harus real. Oke ya. Nah, khusus untuk bagi, ini hasilnya hanya bisa real saja. Ya, operannya boleh bebas apa saja ya operannya. Operannya paham tadi ya. Jadi misalkan A bagi B. Nah, A dan B-nya ini adalah operan ya. Operan. Kemudian berikutnya device dan modify. Ya, modulo. Ya. Jadi div ini hasil baginya ya yang positif, yang bulatnya, yang bilangan bulatnya. Ini sisanya ya, sisanya. Semuanya hanya bisa untuk bilangan integer, keluarga integer ya, keluarga integer. Ya, operator aritmatika, kemudian operator relasional, ya, operator relasional. Nah, operator relasional ini adalah operator yang untuk pembandingan relasi, ya, membandingkan ya dua buah variabel. Tentu harus yang bertipe sama ya. Harus yang bertipe sama. Bagaimana kalau yang tipenya berbeda? Silakan dicoba ya. Misalnya integer dibandingkan dengan kalau real masih sama ya, bilangan masih oke ya. Ya, misalnya integer dengan string misalnya. Ya, dan sebagainya. Silakan kalian coba. Kemudian ini outputnya, hasilnya dia berbentuk boolean ya. True atau false ya. Hasilnya true atau false. Ya. Kemudian yang perlu kalian hati-hati ketika kombinasi gabungan dari dua buah karakter di keyboard ya. Tidak sama dengan begini ya. Ini untuk Pascal begini. Bahasa pemrograman lain ada yang tanda seru kasih sama dengan ya. Tidak sama dengan. Oke. Ya, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, saya rasa udah biasa ya. Tidak sama dengannya seperti itu ya. Oke, kemudian operator logika. Operator logika. Ya. Ini pakai not, and, or, XOR. Ya, not, and, or. Itu udah paham ya? Not itu not true jadi false. Ya, not false true itu udah jelas ya. Not ini sebenarnya sama dengan complement ya, complement untuk boolean. Ya. Kemudian and ya, maka nilai kebenaran fungsinya, operasinya ya dia akan selalu salah kecuali dua-duanya benar gitu ya. Or kebalikannya.
Dia akan selalu benar kecuali dua-duanya salah. Nah, yang XOR. Yang XOR gimana XOR? Exclusive OR. Ada yang paham? Nilai kebenaran gimana? Jadi kalau ini P, Q, ya ini P, OR, Q, P, XOR, Q. True, true, false, false. True, false, true, false. Ya, kalau OR jelas ya. Ini true, 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 false. Nah, kalau XOR gimana? Ada yang ingat? False, true, true, false. False. False, true, true, false. Oke ya. Dia hanya akan benar ketika operannya berbeda nilai ya, berbeda nilai. Contohnya, contoh ya. Jadi OR itu inclusive OR artinya ya. XOR exclusive OR. Perbedaannya gini. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari deh ya. Tadi pagi saya ya makan nasi goreng atau bubur ayam, gitu ya. Kalimatnya seperti itu. Tadi pagi saya makan nasi goreng atau bubur ayam. Oke ya, paham ya? Nah, kalau tadi pagi saya makan ya nasi goreng saja, benar tidak kalimatnya? Kalimatnya benar tidak? Benar. Benar ya. Kalau saya hanya makan bubur ayam saja, kalimatnya benar tidak? Benar. Benar. Kalau tadi pagi saya habis makan nasi goreng, ternyata masih lapar, kebalik. Tadi pagi saya makan bubur ayam, ya biasanya bubur ayam baru habis makan lapar lagi kan, terus saya makan nasi goreng. Kalimatnya benar tidak? False. Hah? False, tidak. Benar tidak? Tadi pagi saya makan nasi goreng atau bubur ayam. Nah, ternyata saya makan bubur ayam dulu, terus masih lapar lagi, makan nasi goreng. Kalimatnya jadi benar salah? Salah. Benar. Benar Salah. ya? Kenapa salah? Kan atau, Pak. Ya atau boleh kan? Atau berarti milih. Itu kalau di orangnya pelit. Kamu mau teh pucuk harum atau freeze tea? Saya mau dua-duanya, gitu kan boleh. Nggak salah ya. Ya, kalau pakai atau boleh ya. Kalau pakai atau boleh. Sorry, bukan. Untuk contoh itu boleh. Untuk contoh itu boleh. Bukan pakai atau boleh, bukan. Karena ada contoh lagi nanti. Ya, kalimatnya baru akan salah kalau tadi pagi saya nggak makan bubur ayam dan nggak makan nasi goreng ya. Ya. Nah, kalau tadi pagi misalnya kita hapus semua ya. Kalau tadi pagi saya makan bubur kacang hijau, kalimatnya benar salah? Misalnya nih, misalnya saya ulang ya, saya ulang. Kalimatnya tadi pagi saya makan nasi goreng atau bubur ayam. Kemudian diketahui fakta, tadi pagi saya makan bubur kacang hijau. Kalimatnya benar atau salah? Salah. Salah. Sesuai dugaan saya. Kalimatnya ya belum diketahui bernilai benar atau salah. Ya, hati ya. Hati-hati ya. Hati-hati segala sesuatu. Kita menyimpulkan sesuatu, kita harus hati-hati. Orang-orang yang inilah, yang suka ramai, suka rame, suka big, ya, ya, oke ya. Jadi baru ketahuan benar atau tidak ketika diketahui saya makan bubur kacang hijau, saya makan bubur ayam atau bubur atau nasi goreng. Ya, kalau salah satu dimakan, udah pasti benar. Dua-duanya dimakan, benar juga. Ya, kalau belum ada informasi, belum bisa
salahnya belum ada informasi berkaitan makan atau tidak bubur bubur ayam atau nasi goreng ya. Ya, kalau tidak makan dua-duanya baru ya salah. Ya, kalimat salah. Nah, sekarang contoh yang XOR. Jadi udah tahu nih kebenarannya. Contoh XOR begini. Hari Ahad kemarin, saya menonton pertandingan Liverpool lawan Fulham. Stadion Anfield dari awal sampai akhir. Oke ya. Atau ya, saya nonton pertandingan itu di rumah saya yang di Bogor. Oke, paham kalimatnya? Pernyataannya itu ya. Saya menonton pertandingan secara langsung ya di Anfield Stadium atau di rumah saya yang di Bogor. Anfield itu bukan di Bogor ya. Oke ya. Nah, ketika saya nonton benar-benar di Anfield Stadium sampai selesai, dari awal sampai selesai, maka pernyataannya benar salah? Benar. Benar. Kalau saya hanya nonton di rumah saya, pernyataannya benar salah? Benar. Benar. Kalau saya tidak nonton Salah. dimanapun, salah. Kalau saya nonton di dua tempat tersebut, Salah. Salah. tidak mungkin ya, tidak mungkin. Makanya jadi salah. Ya, walaupun salah nggak golin saat itu ya, akhirnya kalah ya. Luar biasa, rekor baru Liverpool ya. Berapa kali kalah di Anfield? 6 kali, Pak. 6 6 kali kali. udah. Turut-turut. Nah, kayaknya perlu buat rekor lagi. 7 kali atau 8 kali gitu ya. Nunggu 30 tahun lagi. Oke ya. Jadi paham ya contoh XOR dengan OR. Walaupun bahasa Indonesia sama-sama pakai OR, pakai atau ya. Ya, sama-sama pakai atau. Tapi yang XOR itu ya eksklusif, dia khusus gitu. Ya, yang tidak mungkin dua-duanya bisa dilakukan gitu. Gitu ya. Dua-duanya tidak mungkin bisa dilakukan. Ya. Sama seperti Anda mau jadi KSP atau menjadi ketum Demokrat misalnya gitu kan. Nah, itu nggak boleh dua-duanya dilakukan itu. Harus pilih salah satu. Begal politik Indonesia emang nyentrik emang. Belum pernah ada nih kasus begini. Jadi lebih parah dari begal motor itu. Minum kopi dulu ya. Walaupun banyak yang takut sekarang diajak minum kopi. Oke, baik. Ini operator logika ya, operator logika. Ya, kalau bedanya dengan operator relasional, tadi kalau relasional sesuai dengan namanya membandingkan ya. Outputnya sama, boolean. Ya, tetapi kalau operator logika ya, operannya juga harus bertipe boolean. Outputnya jelas boolean juga. Oke ya. Ini contohnya bisa kalian gunakan ya. Satu lagi yang seru. Nah, ini dia. Operator bitwise. Nah, ini yang seru nih. Ya, saya yakin dosen lain banyak yang ngelewatin ini. Jadi kalian jangan kalau ngobrol-ngobrol dengan kelas lain, ada sempat ngobrol-ngobrol dengan kelas lain nggak? Ya, mungkin sudah sampai ini dia, sampai if barangkali. Kita belum ya. Sini dulu. Ya, operator bitwise. Ya. Nah, operator bitwise sesuai dengan namanya, ada bitnya ya, ada bitnya. Ya, ini bit yang bijak gitu ya. Ya, si bijak bit. Enggak ya, ini hubungannya dengan bit saja, dengan bitnya benar ya. Jadi operator bitwise ini adalah operator logika ya, tetapi yang diproses ini ya, ini berbentuk bit. Bitnya yang diproses ya. Bitnya yang diproses. Jadi ini operannya berbentuk integer ya, outputnya juga integer. Ya, misalkan contohnya ini A60 B13. Misalkan kita anggap A dan B ini tipenya adalah byte ya. Bertipe data byte. Ya, bertipe data byte. Maka ya di dalam memori 60 tersimpan bentuknya seperti ini ya, binernya ya. 60 00 11 11 00.
13 itu 000 1101 13 ya. Oke, paham ya? Kemudian kalau ada operasinya A, N, B, maka jadinya begini. Prosesnya. Ini pakai N. Saya gambar gini aja. Tapi kalau di Pascal pakai N ya. Ini adalah mengoperasikan ya kode biner dari nilai variabel A dan B ya, kita operasikan bitnya. Ya, ini 0 1. 0 dan 1, 0 dan 1. 0 ini false, 1 ini true ya. False dan true jadi gitu. 0 dan 1 hasilnya adalah false alias 0 ya. 0 dan 0, 0. 1 dan 1, 1. Dia hanya akan 1 kalau dua-duanya 1 ya. Ya, ini pasti 0. Mohon maaf tulisannya di kacau balau ini. Jadi, misalkan C titik 2 sama dengan A dan B, maka ini jadi sama dengan nilai C. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Alias ini sama dengan ya, sama dengan 12. Jadi A and B ya, kalau A-nya 60, B-nya 13, maka hasilnya jadi 12. Gitu ya. Ini operator bitwise seperti ini. Ya. Kalau pakai OR 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1. Kalau pakai OR, maka yang ada satunya pasti 1. Ini OR ya. Ya, ini jadi sama dengan 61. Ya, 61. Oke ya. Jadi 60 OR 13 sama dengan 61. Kalau pakai XOR, ya, kalau pakai XOR, maka tinggal ininya jadi 0 ya. Jadi berkurang 12 tuh. 61 kurangin 12. Jadi 49. Ya, kalau A X OR B ya jadinya 61 min 12 alias 49 ya. Ya, operator bitwise. Ya, ini selain NOT, AND, OR, XOR. Tadi baru 3 ya, baru dari AND sampai XOR. NOT 60 sama dengan berapa kira-kira? 60-nya kan ini. Binernya 00, 11, 11, 0, 0. Ya. Jadi not 60 jadi apa? 0 jadi 1, 1 jadi 0 ya. Jadi 1, 0, 0, 0, 1, 1. Alias ini sama dengan berapa? Biner ini. Tipe datanya kalau tipe data byte. Berarti 255. Kalau 1 semua kan 255 ya. Dikurangin 60. Jadi 195. 255 ini nilai byte yang paling besar ya, ukuran variabel terbesar dari byte. Nilai terbesar byte ya. Karena ini kan kebalikannya. Ya, kebalikan dari 60 kan. Oke. Itu kalau byte. Kalau sort in berapa? Kalau sort in. Ini kalau tipe datanya byte. Ya, kodenya sama. Kalau sort in kodenya sama dengan ini. Ini jadi sama dengan min 61 untuk sort in. Ya, sort in. Untuk sort in jadi min 61. Taunya dari mana? Gampang. Ini kan 60 ya. Kita tambah 1, 61 ya. Atau gini aja deh, 60. Ya, 60. Ya. Kalau min 60 kan tinggal 11 0 0 0 0 11 ditambah 1 ya. Ya, ditambah 1 ini min 60 kan. Jadi 11 0 0 0 1 0 0 gitu ya. Ini min 60
min 60 min 1, min 1. Ini. Ya, alias min 61. Lihat konsepnya ya. Tapi sebenarnya untuk not, untuk tipe data, ya, tipe data bulat positif saja seperti byte dan word, tinggal nilai maksimalnya dikurangin bilangan itu. Jadi not A. Not A, ini dalam kurung ya, ini hapus dulu deh. Not A ini sama dengan bilangan terbesarnya dikurangin A. Dikurangin A ya. Ini not A. Ya. M-nya ini bilangan terbesarnya. Kalau tipe data byte 255. 255. Ya. Kalau tipe data word ya 2 pangkat 16. Ya, 2 pangkat 16 min 1 gitu ya. Ini M-nya nih. Ini sama dengan M-nya. Ya, kalau ini byte ini 255. 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8 ya 255. Kalau yang word saya nggak hafal 65.000 sekian lah gitu ya. Ya. Oke ya. Tapi kalau tipe data yang positif ya not A ini jadi sama dengan min A plus 1. Oke ya, jadi not 60, jadi min 61. Not 100, ya, jadi min 101. Not min 50. Not min 50 jadi berapa? Min 50 plus 1, min negatifin lagi. Jadi plus 49 ya. Oke ya. Not. Oke. Kemudian masih ada 2 lagi. Ini SHL dan SHR. Ya. Kita uji coba dulu deh. Kita uji coba programnya aja. Kita coba. Kita tes. Bener nggak tadi omongan saya? Bisa aja salah ya. Kan suka lupa. Oke, sekarang kita buat program apa? Program bitwise. Variabelnya apa aja? A, B, C, D, E, F. Tipe data byte. Kemudian apa P, Q, R, S, T, U. Tipe data sort in. Ya, tipe data sort in. Begin. Misalnya apa? Not dulu deh, not dulu. Urutan aja tadi ya. A, jangan A. Ya, kita masukkan dulu A titik 2 sama dengan tadi 60 ya, 60. B titik 2 sama dengan 13. Ya. Baru sekarang C titik 2 sama dengan not A. Not A. Ya. Kita tampilkan. Right len, ya, not A, gitu ya. Not A sama dengan C, gitu ya. Kita coba dulu. Satu dulu aja, tes. Error lagi. Service unavailable, ini apa ya?
kayaknya belum ini, ya belum makan ya, dia belum makan. tes lagi. Ketik lagi deh. Ketik lagi aja. Apa lagi? C, D. D.2 sama dengan A and B. Right land. Ya. A and B. A and B. Kemudian apa? Sama dengan C. Nah, D. Coba tes lagi. Masih aja dia. Apa masalahnya? Lanjut lagi. Kita copy dulu. Ini banyak insert apa ya? Ini E ke R ya, ke R. Asik juga. Tambah lagi. F. XR. XR. XR sudah ya, not XR. Sekarang kita copy lagi aja ini. Pada ini nggak apa. Oke. D ini P not A, ganti P. Kemudian ini Q ke N, ini Q. Kemudian ini R, ini R. F. Ini F. Udah ya. Mudah-mudahan udah sehat ya. Bismillah. Masih juga. Kalian coba di tempat kalian. Coba saya copy dulu. Oke ya. Kita running kayak ini. Nah, itu dia. Mana di gede ini gimana nih? Ya. Not 60. Nah, ini kurang ininya ya. Not 60, 195.
Kalau bawahnya sama ya, cuma not aja bedanya ya. Ya, karena ukurannya masih kecil. Ini masih kecil, ukurannya masih kecil ya. Ya. 60 N13 tetap sama ya, karena masih sama-sama positif. Ya, positif. Ya, atau kita ubah dulu deh. Biar agak sedikit beda. Antara, jadi yang ini sebelumnya kita tambahin dulu. Right land. Untuk tipe byte. Tipe byte ya, untuk tipe byte. Ini kita ganti PQRSTU. PQRS, ini udah panggilnya ya. Nilainya, ini jangan A deh. Kita ganti A, berubah lagi semuanya. Not-nya nggak apa-apa, not. Ini aja kita ubah. Ya. Ini, sorry. Ini right land. Right land. Oh, kalau di sini dia otomatis langsung upper top-nya double ya. Langsung 2 ya. Untuk tipe short in. Nah, ini udah ada dia. Enak di sini ya. Ya, ada pilihannya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan dulu, jangan A, TU berarti T.2 sama dengan, nah, biar agak sedikit beda ya. Tapi kalau hanya pakai N, OR, XOR, nggak terlampau masalah mungkin ya. Tapi nggak apa-apa. Misalnya 130. Ya, nggak bisa ya 130. Kalau tipe short in. Oh, nggak apa-apa. Iya, paham saya. A-nya aja biar nggak usah repot-repot ya. A-nya kita ubah. 130. Nah, gitu. Kemudian B-nya titik 2 sama dengan berapa B-nya? B-nya 15. Ya udah B-nya tetap aja 13. Yang nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. B-nya 13. Oke, kita running. Oh, error. Kira-kira kenapa nih error ini? Kira-kira kenapa errornya? Itu kurang titik koma yang right line Yang untuk mananya? byte. Yang right line. Untuk Mana-mana? tipe Ini. byte. Ya, oke ya. Ini di sini ada ya. Titik koma. Tipe Ya, byte kadang-kadang. juga, Pak. Kenapa? Yang atas. Sekarang kita coba dulu. Ada lagi kah yang kurang? Kadang-kadang perlu kita nggak sengaja salah gitu kan. Masih error lagi, apalagi nih. Right line yang Titik atasnya. koma, identifier A. Ya, identifier A. Oh, titik komanya ya. Mana identifier A itu mana? Titik A ini. Ya, titik koma. Kita running lagi. Baru tidak error ya. Baru tidak error. Kita lihat. Oke ya. Yang tadi ini atas masih sama, sampai sini untuk tipe yang short in, not 60 itu min 61. 130 dan 13 sama dengan 0. 130 or 13 min 113. 130 XOR 13 sama dengan min 113. Gimana nih logikanya? Jadi sebenarnya 130-nya itu
Ya, itu nanti hanya kode binernya aja yang dipakai ya, hanya kode biner yang dipakai. Kemudian dibandingkan dengan 13. Kalau 13 kan sort in maupun byte itu sama ya. Ya, sort in dengan byte itu sama. Oke ya. Jadi 130 dan 13. Sekarang kita ingat-ingat aja ya ininya ya. Outputnya ya. Ini bisa di-copy nggak? Nah, coba kita copy. Sekarang kita pindah ke sini. Oke ya. Kasih halaman kosong. Oke. Coba ini bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalian hafal kan ya? Tadi 130. 130 ini kalau tipe data byte, kan bisa ya, 130 ya. Sort in nggak bisa ya, 130. Ya. Tapi dia akan dilihat hanya kode binernya saja. 130 ini kan 128 plus 2. Ya, 130 ya. 128 kan 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ya. 0. Nah, 2-nya ini kan ini. Oke. Jadi ini 130 ya. 130. Kode binernya gini. Kalau 13 ya, kode binernya kan tadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Jadi ketika pakai N, nah, N gimana? N, ya nggak ada yang 1, 1 ya, makanya jadi 0 ya. Makanya jadi 0. Ya. Oke ya, ketika pakai N jadi 0. Ketika pakai XOR, ya, ya, ini aja ganti ya. Ketika XOR, ya, XOR, ya, ini jadi 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Oke ya. Nah, ini berapa nih kalau di sort in? Kode berapa kalau di sort in? Kalau kalian bingung, ya gampang. Caranya balikan saja. Ya, balikan saja. Balikan saja maksudnya gini. Kalau double double complement, ya, to complement. Ini kan pertama bilangan positifnya, ini positif ya. Ini positif ya. Bilangan positifnya dikomplementkan. Kemudian ditambah 1. Ya, kalau sekarang ini kan negatif nih, ini sudah jelas negatif karena kepalanya 1 ya, negatif. Kita balikan prosesnya. Jadi kalau sebelumnya plus 1, kita kurangi 1. Kurangi 1 jadi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0 gitu ya. Kemudian kita komplementkan. Jadinya 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Oke, jadinya ini ya. Jadinya ini bilangan positifnya. Ya, ini bilangan positifnya, ini negatifnya, ini berarti negatif nih, negatif. Nah, kalau yang ini positifnya berapa nih? 113. Ya, 113. Ya. Ini gini, ini kalau 1, 1, 1 semua, ini kalau 1, 1 semua 8 tambah 4 tambah 6 jadi 14 ya. Ini ya, kalau ini 1 semua ya, ini kan sama dengan berapa? Kalau ini 1 semua 255 ini berarti 1 2 7 min 14 ya. Jadi sama dengan 1 1 3. Ya, berarti ini min 113. Min 113. Gitu ya. Oke. Tadi hafal ya jawabannya tadi ya. Tapi pura-puranya kita nggak ingat ya. Jawaban. Tapi kodenya seperti ini. Ya, itu XOR. Satu lagi apa? OR ya. Kalau OR. Ya, kalau OR sama saja ya, min 113 juga karena nggak ada yang ini ya. Sama saja ya. Nggak ada yang beririsan K1-nya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya. Konsep operator bitwise ya, operator bitwise. Paham nggak sih? Sekarang ada pertanyaan?
udah dua lagi, masih dua lagi nih. Dua operator lagi. Oke ya, tangkap dulu itu ya. Nah, dua operator lagi ini shift right ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Itu sebenarnya geser, hanya geser ya. Geser ke kiri. Bitnya digeser ke kiri. Bitnya digeser ke kiri gitu ya. Bitnya digeser ke kiri. Yang ini bitnya digeser ke kanan. Jadi kalau 60 ya 0 0 1 1 1 1 0 0. Kemudian 60 atau ini A ya. A shift left ya. Shift left 1 ya. Ini artinya bitnya si A digeser 1 bit ke kiri, ke left. Ya, ke kiri, ke left, ke kiri. Sehingga setelah operasi ini, nilai A-nya, bukan nilai A-nya, nilai ini, jadi geser 1 bit ke kiri. Jadi 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Ya, dan ini artinya sebenarnya sama saja dengan 60 dikali 2 pangkat 1. Satunya ini. Alias sama dengan 120. 120. Ya. Oke. Ya, ya. Kalau shift left 2, A SHL 2, ya ini 2 bit digeser. A ini digeser 2 bit ke kiri. Jadinya 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Alias ini sama dengan ya 60 dikali 2 pangkat 2. 240. Ya, kalau tipe data byte 240. Ya, kalau tipe data apa namanya short in bukan 240 ya, bukan 240. Ya, tinggal dihitung aja tuh, kurang 15 ya, kurang 15. Kalau 1 semua, ya semuanya 1 itu min 1, min 1. Ya, berarti 4 min atau min 15 ya, min 15 kayaknya. Ya, oke, ya, jadi shift left itu digeser, ya digeser sebanyak ya yang kita inginkan. Kalau 1 ya digeser 1, 2 digeser 2. Kalau digeser 3, A SHL 3, maka jadinya ini digeser lagi 1 dari sini. Jadi 1 1 1 0 0 0 0 0. Ya. Jadinya kalau yang ini sama dengan 60 dikali ya 2 pangkat 3. Nah, ini ada lagi nih. Mod 256. Gitu ya. Jadi muter lagi, muter. Kita coba. Ya, kita coba. SHL dan SHR ya. Oke, yang belum apa nih? 60. Ini aja deh. Ya, hurufnya nggak apa-apa, pakai yang lama aja. C.2 sama dengan ya A ya SHL 1 ya A SHL 1. Kemudian headline ya A SHL ya A SHL udah ada ya SHL 1, jangan 1 nih.
Ini aja. P titik 2 sama dengan 1 gitu ya. Ini B aja. LB titik 2. Oke ya. Kemudian ini C. Oke ya. Oke, kita running program-programnya. Oke, 60 SHL1 ya, titik 2 sama dengan harusnya, sama dengan 120 ya. Kita ubah ini pakai spasi ya. Jangan titik 2 deh, sama dengan aja. Sama dengan ya, sama dengan. Itu tadi 1, sekarang 2. Sekarang 2. Ya, kita running lagi. 9 ya running. 60 SH 20. Kita ganti lagi 3. 3. Oke ya. Kita running lagi. Masih 2. Harusnya udah diubah jadi 3. Ubah 3. Ya. Kita running. 9. Kita tampilkan lagi ya 60 SHL3 120. Itu belum diubah, Pak. SHL. Oh, belum C juga masih ya? C. C-nya masih SL1. Oh iya. Ini belum B. Sorry. Ya. Tampilannya aja ya. 60 SHL3 ya. 224 ya. 224. Oke. Kemudian jadi tadi ya, kalau ini pakai modify ya, sisanya, sisa dibagi dengan 256 ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau kita ubah? Ya, kita ubah itu untuk tipe byte ya. Sekarang jangan byte. Ya, ini kita ganti. C-nya kita ganti dengan apa? P. Yang kalau P. P ya. Kita hanya lihat yang SHL aja ya, P. Ini 1 dulu. Ya. Ini P. P ya. Oke, A, SHL, B. Ya, udah. Oke ya, kita running. Ya. Supaya enak ininya kita kasih kurung kurawal dulu ya. Biar nggak kebanyakan ya. Kita running lagi. Biar kelihatan outputnya ya. Di bawah. Ya, 60 SHL1 masih sama, 120. Karena sort in masih cukup ya. Kemudian kita ganti 2. Kita running lagi, F9. F9. Min 16 sekarang. 240 ya, kode 240 itu min 16. Ya. SHL3 ya, min 32. Gitu ya. Jadi kalau untuk yang tipe positif negatif kita harus bisa mengkonversi nilainya. Ya, itu kalau SHL. Bagaimana kalau SHR? 1 dulu. Kita ganti SHL. R. Digeser ke kanan. Ya, ini makin kecil jadinya ya, dibagi ya. Dibagi. Jadi apa namanya? Pakai mod ya, Bukan mod, device ya. Kalau ini device-nya, bukan sisanya. Ya, kita running pakai div. 60 SHR1 ya. Ininya belum. Ini belum diganti. Sorry, ini baru. Yang ini nggak pengaruh ya. Ini ditulis apa juga nggak pengaruh. Yang ini yang penting. SHR. F9. Ulang. Nggak aci yang tadi. 60 SHR1 30 dibagi 2 ya.
60 dibagi 2 pangkat 1, gitu ya, dibagi 2. SHR2, bukan dibagi, div ya, sorry. 9. Ya, 15 ya. 3. Hmm. 3. Oke. Oke ya, dibagi 3 dan seterusnya. Jadi intinya 60 div 2 pangkat 3 gitu ya. Ya, kemudian 60 div 2 pangkat 4 misalnya kalau SHR 4 dan seterusnya. Lama-lama makin habis, makin 0, lama-lama 0 ya. Ketika 0 udah selesai ya, digeser ke kanan. SHR dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu. Operator bitwise, tolong kalian coba-coba ya. Coba-coba di rumah ya. Insya Allah kita ketemu lagi hari apa ya? Hari Kamis libur ya? Ya, kalian praktikum hari Kamis ya? Ya, Pak. Hari Kamis. Kalau hari Senin, berapa sesi kalian? Senin depan. 2 sesi. Sesi apa yang kosong? Sesi 3. 3. Sesi 3 kosong. Kalau hari Senin, kalian ini nggak? Keberatan nggak? Kalau hari Selasa nanti bertumpuk sama ini. Praktikumnya penting banget. Ya, hari Senin ya. Senin depan ya. Ya, jadi hari Senin depan kalian langsung ya. Ya, hari Seninnya 3 sesi ya. Oke ya, baik ya. Ya, hari ini saya pikir sudah tinggal hampir 15 menit lagi sisa kalian untuk nulis presensi. Jadi untuk presensi kalian jelaskan aja di ini ya, di kertas ya, tentang operator bitwise ya. Operator bitwise saja. Minimal 1 halaman. Ya, 1 halaman. Oke, paham? Semuanya? Baik. Mudah-mudahan mengganti jadwal praktikumnya jadi hari Senin ya, Senin pekan depan ya. Senin pekan depan. Ya mungkin sesi 3 ya. Oke, itu saja dari saya hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf ya. Jangan lupa kumpulkan ya untuk presensi ya sebelum jam 10 ya. Sebelum jam 10 kalian tulis cepatnya saja tentang operator bitwise. Contoh-contoh dan penjelasannya. Oke, itu saja dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.